أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى من اختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji beserta syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpahkan ke atas kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas baginda yang mulia, Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ke atas keluarga beliau, ke atas para sahabat yang mulia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapa saja yang meniti jalan salaful ummah, yang menegakkan sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan isi daripada kalimat Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dalam koridor firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bapak Ibu, adik-adik hadirin hadirat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cintai, di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa riwayat yang berkaitan tentang cerita Abdullah ibnu Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang pembesar Yahudi sekaligus seorang alim, habrun min ahbaril Yahud, yang sangat tersohor di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada satupun dari orang Yahudi Madinah yang tidak mengenal Al-Husayn bin Salam. Kebetulan namanya sebelum dia masuk Islam, sebelum dinamakan dengan Abdullah bin Salam, beliau punya nama Al-Husayn ibnu Salam. Kemudian berganti nama menjadi Abdullah ibnu Salam. Dan ini sesuatu yang lumrah di zaman Nabi SAW. Jadi Nabi SAW apabila melihat seseorang, baik itu sahabat atau sahabiah, laki-laki atau perempuan, yang namanya kurang bagus, maka namanya segera diganti oleh Rasulullah SAW. Seperti ada sahabat yang mula-mula namanya, Masya Allah, kita selingan dulu. Mula-mula namanya Abu Syams, namanya adalah hamba matahari. Siapa itu hamba matahari? Julukan yang diberikan atau nama yang diberikan orang tua siapa? Abu Hurairah, Abu Syams. Akhirnya diganti menjadi Abdullah misalnya. Ada lagi, saya pernah baca dalam kitab Tasmiyatul Walad punya Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dalam ini. Jadi ada seorang yang bernama Hazan. Nanti Hazan ini punya anak namanya Musayyib. Musayyib punya anak namanya Sa'id. Sa'id ibnu Musayyib Hazan. Ini Hazan. Jadi Sa'id bin Musayyib ini merupakan tabi'in, min kibari tabi'in, di antara tabi'in yang besar, pemuka tabi'in di zamannya, seorang alim, zahid,
seorang yang alim, yang zahid, zuhud, tidak cinta dunia, zuhud, tawadhu. Sedangkan banyak orang ini tawadhunya satu lagi, ada tawadhu satu lagi. Ada yang tawadhu pakai tawadhu, ada yang satu lagi tawadhu pakai dal. Yang dal ini tawadhu artinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Jadi Hazan ini dia pernah sezaman dengan Rasulullah SAW. Jadi dia masuknya sahabat. Jadi ceritanya ketika Hazan masuk Islam, lalu ditanya oleh Rasulullah, "Mas, siapa nama kamu?" Lalu kata Hazan bukan huzunnya, atau bukan Haznun, tapi Hazan bi fathil zai, dengan memfathahkan zai, Hazan. Ditanya oleh Rasulullah, "Masku?" Qala ismi Hazan. Hazan itu dalam bahasa Arab artinya susah, keras perangannya, tabiatnya keras, wataknya keras, kemauannya keras. Anta Sahlun, kamu namanya langsung diganti oleh Rasulullah dengan Sahlun. Hazan menolak. Kemudian Hazan mengatakan kepada Rasulullah, "Ma kuntu li mughayyira isman samani bihi abi." Gak apa-apa wahai Rasulullah, nama ini adalah pemberian ayah saya. Masa saya harus menukar nama ini yang sudah dikasih oleh orang tua saya dengan nama yang lain? Nabi hanya diam dan dibiarkan saja nama Hazan itu terus saja dipakai sampai Hazan menutup usia. Lalu Hazan punya anak dari Musayyib punya anak namanya Sa'id, dan tokoh kita Sa'id bin Musayyib, Syekh Sa'id bin Musayyib, orang tabi'in ini mengatakan, "Ma zalatil huzunatu fina ba'du." Gara-gara Hazan ini tidak mau menukar atau mengganti namanya yang Rasulullah SAW bawakan dari namanya Sahal, Sa'id bin Musayyib bercerita, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kata Sa'id, masih saja kekerasan itu, watak yang keras di antara keluarga kami itu turun temurun gara-gara nama tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, tidak berarti sebuah nama, maka kalimat ini perlu diluruskan. Karena di dalam Islam, maka nama sekalipun sangat penting sekali. Nama kita ini akan berdampak kepada perangai, berdampak pada, sampai kata sebagian ulama itu mereka mengatakan berdampak pada nasibnya nanti ke depan. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ada nama, kalau punya cucu, apalagi tadi itu di grup ada persaturan katanya akikah keluarga asli. Jadi kasih nama yang sudah familiar, nama-nama yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tidak semua nama dalam Al-Quranul Karim patut kita tiru contoh atau diambil. Abu Lahab pun disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kira-kira layak nggak disebut Abu Lahab? Kemudian nama-nama Nabi lebih didahulukan. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, banyak disebutkan, sekitar 69 kali. Nabi Musa masuk paling banyak disebutkan. Bahkan ulama menyebutkan bahwa hampir-hampir Al-Quran itu ceritanya hanya seputar Musa dan Fir'aun saja. Baik, nama Nabi Muhammad SAW ada sensus berapa waktu lalu saya baca, nama terbanyak di dunia ini itu adalah nama Muhammad SAW. Lalu diikuti dengan Maryam, dan setelahnya ada nama David dan lain sebagainya. Jadi nama-nama Nabi lebih didahulukan, barulah setelah itu nama-nama seperti nama-nama para sahabat Rasulullah SAW,
dan kemudian tabi'in, dan begitulah seterusnya. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Bahkan kata Nabi SAW, orang-orang terdahulu sebelum umat Islam ini ada, mereka menamakan nama anak-anak mereka dengan nama-nama tokoh-tokoh yang soleh di antara kaum mereka. Ini sudah jadi kesunahan yang harus dilestarikan. Baik, kita kemudian setelah mengetahui dan mempelajari bahwa Abdullah bin Salam ketika pertama kali mengenal Rasulullah, kita sudah katakan bahwa dengan sendirinya ketika melihat wajah daripada Rasulullah, Abdullah bin Salam sudah bisa mendeteksi bahwa orang yang di depannya ini adalah orang yang jujur. Tidak mungkin wajah secerah ini, wajah yang setampan ini, yang memiliki aura positif yang begitu kuatnya, berbohong dan membawa kebohongan atau kedustaan. Lalu kita waktu itu sudah membacakan riwayat versi yang kedua ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dalam versi riwayat lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dengan sahabatnya Abu Bakar. Abdullah bin Salam waktu itu sedang panen pohon kurma. Dan pada saat itu posisinya Abdullah bin Salam sedang berada di atas pohon kurma panen. Lalu dikasih tahu oleh bibirnya Khalidah bintul Harith bahwa ada seseorang yang katanya Muhammad, yang katanya Nabi SAW sudah mendatangi Yathrib. Pada saat itu Yathrib belum dinamakan Madinah. Madinah belum dinamakan Madinah, masih namanya Yathrib. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Lalu perawi mengatakan, qala wa katantu islami min Yahudi. Setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, dia menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah Abdullah bin Salam menanyakan 3 pertanyaan, yang pertanyaan ini tidak mungkin dijawab kecuali oleh seorang nabi yang benar, yang tulen, bukan nabi-nabian. Dijawab oleh Rasulullah. Dan di dalam versi ini juga sama, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menyatakan masuk Islam setelah mengetahui tanda-tanda kenabian itu tampak pada Rasulullah. Lalu Abdullah mengatakan, qala wa katantu islami min Yahud. Lalu aku sembunyikan keislamanku dari orang-orang Yahudi supaya tidak dimarah atau supaya tidak di demo oleh orang-orang Yahudi. Tsumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kukatakan pada beliau, ya Rasulullah, inna Yahuda qaumun buhtun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu orang-orang yang suka mendustakan kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran walaupun kebenaran itu terpampang di depan mata mereka. Itulah watak dan sifat serta tabiat orang Yahudi dari dulu sampai sekarang hingga yaumul qiyamah nanti. Makanya tidak banyak orang-orang Yahudi alias sedikit yang mau menerima dan masuk Islam. Kalau kita presentasikan mungkin ya walaupun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Maka sedikit sekali presentasi orang Yahudi yang masuk Islam, berbeda dengan orang-orang yang selain daripada Yahudi, misalnya orang Nasrani. Sampai zaman sekarang juga seperti ini. Baik. Jadi kata Abdullah bin Salam, begitulah tabiat mereka. Mereka suka mendustakan kebenaran, mereka suka ingkar janji, mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut walaupun kebenaran itu terang benderang seperti siang hari, matahari di siang hari. Wa inni uhibbu an tudkhilani fi ba'di buyutika tughayibuni anhu. Dan saya mohon izin untuk disembunyikan saya ini di beberapa kamarmu, di bilik kamarmu. Ketika mereka datang, saya nyumput dulu. Jadi dibuat skenario yang seperti kita bicarakan waktu itu.
Jadi Abdullah bin Salam ikut terlebih dahulu supaya orang-orang Yahudi skenario-nya itu Rasulullah bertemu dengan mereka, lalu bertanya kepada mereka tentang siapa Al-Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam. Tsumma tas'alahum anni. Kemudian silakan wahai Rasulullah, kalau belum percaya banget apa yang saya katakan tadi, silakan bertanya langsung kepada orang-orang Yahudi tersebut tentang saya, maka engkau akan mengetahui kebenarannya. Hatta yukhbiruka kaifa ana fihim, sampai mereka mengetahui, mereka memberitahukan kepadamu siapa saya menurut versi mereka. Qabla an ya'lamu bi islami, sebelum mereka mengetahui bahwa sebenarnya saya sudah masuk Islam. Fa innahum in 'alimu bi bahatuni wa atuni, karena kalau mereka tahu saya sudah masuk Islam, pasti mereka lebih tidak percaya lagi. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, fa'adkhalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di buyutihi wa dakhalu alaihi fakallamuhu wa sa'aluhu. Lalu apa yang diminta dari tadi yang permintaan Abdullah bin Salam untuk supaya Abdullah bin Salam disembunyikan sebentar dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bertemulah Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi atau sejumlah orang-orang Yahudi, pemuka Yahudi yang ada di Madinah. Terjadilah diskusi tanya jawab antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Tsumma qala lahu ayyu rajulin al-Husain ibnu Salam fikum. Nabi SAW membuka pertanyaan dengan mengatakan, tahu tidak kalian siapa itu Al-Husain ibnu Salam di antara kalian? Sejauh apa pengetahuan kalian tentang Abdullah bin Salam? Orang Yahudi mengatakan, qalu sayyiduna wa banu sayyidina. Oh, dia itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tuan kami dan anak tuan kami, penghulu kami dan anak penghulu kami. Sayyid itu dalam bahasa Arab orang yang dikedepankan dalam segala sesuatu. Itu namanya sayyid secara umum. Jadi sayyid itu bisa ketua, bisa tuan, bisa orang yang dihormati, walaupun dia sebenarnya tidak secara umur tidak besar, tidak tua. Sama seperti julukan syekh. Syekh itu julukan untuk orang yang berilmu. Itu diantara pemaknaan dari syekh. Tapi syekh juga bisa disebut untuk orang yang memang sudah tua, syekh. Kalau ada nanti ceramah misalnya dari siapa, nanti ke Al-Falah misalnya, syekh misalnya siapa nanti? Syekh Anas Al-Misri misalnya. Nah, jadi kita lihat, oh ini anaknya masih muda ini. Kenapa dibilang syekh? Karena sebagai bentuk penghormatan kepada orang tersebut karena ilmunya. Jadi dia dituakan dikarenakan keilmuan syar'i yang dia miliki sebagai syekh. Umumnya syekh itu orang yang mumpuni di bidang agama atau syariat atau yang berkaitan dengan agama seperti akidah, ilmu tajwid dan sebagainya. Sebut syekh walaupun umurnya masih 18 tahun atau misalnya 20 tahun atau masih kepala 30 tahun. Syekh. Ustadz juga seperti itu. Jadi ustadz ini sebenarnya bukan bahasa Arab. Konon katanya ada yang merujuk kata ustadz sendiri asalnya adalah dari bahasa Parsi, Persia. Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan bahasa lama Turki, orang-orang Turki yang artinya guru. Tapi ketika masuk ke Indonesia dan Malaysia, maka ustadz itu sudah menjadi gelar untuk menunjuk atau untuk mengarah kepada orang yang mengajar ilmu di bidang agama atau ilmu Al-Quran, ustadz. Ya. Jadi tulisannya ustadz dan sudah disederhanakan. Kalau Bapak Ibu mau tulis, tidak lagi pakai DZ tetapi pakai Z langsung, ustaz. Karena
zaman sekarang kan Gen Z, jadi mungkin karena Gen Z itu jadi Z-nya nggak hilang. Tapi memang untuk ejaan yang disempurnakan penulisan Ustaz itu pakai Z, Ustaz langsung. Baik. Lalu Bapak Ibu sekalian, qalu sayyiduna wa ibnu sayyidina wa habbuna wa alimuna. Dia adalah tuan kami, anak tuan kami, orang yang terpintar, tercerdas, alim untuk masalah agama, tahu isi daripada kandungan Taurat yang kami baca. Qala falamma faragu min qawlihim kharajtu alaihim faqultu lahum. Lalu ketika mereka memuji, melambung-lambungkan nama Husain bin Salam ataupun Abdullah bin Salam tadi, tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya, menghadap orang-orang Yahudi tadi yang barusan melangitkan nama Abdullah bin Salam. Faqultu lahum, ya ma'asyar Yahud, aku katakan pada mereka, wahai orang-orang Yahudi, wahai kaumku, ittaqullah wa akhbaru ma ja'akum bihi, fa wallahi innakum la ta'lamuna annahu la rasulullah tajidunahu maktuban indakum fit tawrati bismi wa sifati. Kata Abdullah bin Salam, bertakwalah kalian semua wahai orang-orang Yahudi, dan terimalah apa yang sudah dibawa oleh orang ini. Beliau maksudkan adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana kalian sudah dapatkan ciri-cirinya, namanya, sifat-sifatnya, semuanya komplit di dalam Taurat yang kalian baca. Jadi tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah dikabarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab suci mereka. Musa sudah memberitahukan hal itu di dalam Tauratnya. Nabi Isa juga sudah memberikan informasi segamblang itu kepada pengikutnya akan kedatangan Nabi di akhir zaman sejelas-jelasnya. Tinggal beriman tidak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kurang lebih, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun ka'inan man kana yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, Nabi bersumpah atas nama Allah, tidaklah seorang yang ada di muka bumi ini dari kalangan Yahudi dan Nasrani mendengar tentangku tetapi mengingkari apa yang kubawa dari ajaran agama Islam dan mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mau masuk Islam, tidak sudi masuk Islam sampai matinya dia, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Ada ceramah Ustadz tadi, Ustadz siapa? Allah alam, sampai ke akun saya, beliau bilang seperti ini, semiskin-miskin engkau di dunia, tapi selama engkau masih punya iman, maka kemiskinan itu akan terhenti sampai engkau mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekaya-kaya engkau di dunia, maka kekayaan itu tidak akan menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tapi kalau bisa kaya, alhamdulillah ya kaya. Sudah kaya raya, baik hati, sedekahnya banyak ke Masjid Al-Falah, ya kan? Alhamdulillah bisa terbeli laptop buat media Al-Falah, bisa terbeli iPhone 16 Pro Max, insyaallah taala. Baik, bisa nyumbang buat BBG, kebetulan kita akan buka BBG dan prioritasnya nanti untuk anak-anak Fitri Raya, insyaallah taala. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang Yahudi, yang Nasrani selain daripada umat Islam yang tidak percaya akan kedatangan dan kenabian Nabi SAW, selama dia meyakini Nabi Muhammad bukan seorang Rasul, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sebaik apapun dia,
di dunia ini terkenal dengan sumbangsinya untuk kemanusiaan, untuk orang-orang yang miskin di Afrika sana, untuk orang yang membutuhkan air minum. Sumur bornya banyak sekali, wakafnya banyak sekali, tapi kalau dia tidak masuk Islam, hal itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan Ustaz tadi yang saya dengar tadi di IG, tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hari kiamat akan datang orang-orang seperti itu yang membawa banyak sekali amal-amal soleh, tetapi kami jadikan amal-amal itu terbang, tidak ada gunanya sama sekali. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan akan datangnya seorang yang gemuk nanti di hari kiamat. Ja'a rajulun saminun fayuzanu 'alal mizan. Jadi Rasulullah mengatakan akan ditimbang seseorang yang gemuk nanti di hari kiamat. Mohon maaf yang gemuk, saya termasuk yang gemuk juga ya, sudah lebih dari 90 kilo. Jadi nanti didatangkan orang yang gemuk di hari kiamat, kemudian ditimbang di atas mizan. Fala yazimu 'indallahi janaha ba'udah. Lalu kata Rasulullah SAW, orang itu tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Ya Allah, tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Berapa sih beratnya lalat itu? Dan berapa sih beratnya satu ekor sayap dari lalat tersebut? Kan ringan sekali. Orang yang berat ini ditimbang di hari kiamat di atas mizan. Dan begitulah keadaannya, kata Rasulullah SAW. Sayap seekor lalat lebih berat daripada badannya, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Waliyahillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan timbangan kita berat semua, insyaAllah. Dengan cara banyak sedekah ke masjid Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Salam, fa inni asyhadu annahu Rasulullah wa u'minu bihi wa usaddiquhu wa a'rifuhu. Faqalu kadzabta. Wahai orang-orang Yahudi, saksikanlah bahwa aku bersaksi bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan selainnya. Aku bersaksi bahwa Nabi SAW adalah utusan Rasulullah SAW. Saya beriman, saya percaya, saya membenarkan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari kebenaran. Faqalu kata orang Yahudi, dan kita sudah sampaikan perkataan Abdullah bin Salam pada Rasulullah, mereka suka mengingkari kebenaran. Dan benar apa yang dikatakan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam setelah mengatakan hal seperti itu, apa reaksi orang Yahudi? Mereka mengatakan, kata-kata, sungguh wahai Abdullah bin Salam, engkau telah berdusta. Kata-kata. Kemudian, kemudian kata Abdullah bin Salam, mereka akhirnya menyebutkan kejelekan-kejelekanku semuanya, mencaciku. Tadi awalnya menamakan Abdullah bin Salam seorang yang alim, orang yang hebat, panutan kami, tuan kami, bapaknya juga seperti itu. Kemudian setelah mendengar bahwa Abdullah bin Salam masuk Islam, direndahkan serendah-rendahnya. Begitulah sifat Yahudi. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Dengan tetangga kita, dengan teman kita, awalnya baik, ketika ada sedikit kelebihan yang Allah lebihkan kepada mereka, berbaliklah kita menyerang mereka itu atau tetangga kita. Sama saja itu sifat seperti orang-orang Yahudi. Faqala faqultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam mukhbirka ya Rasulullah annahum qaumun buhtun.
Bukankah aku sudah katakan wahai Rasul bahwa mereka itu adalah orang yang suka menolak kebenaran. Ghadrun wa kadhibun wa fujurun. Itulah kebiasaan mereka. Ghadrun berkhianat, kadhibun berdusta, fujurun melampaui batas ketika berselisih. Itulah sifat-sifat orang-orang Yahudi. Qala fadhhabtu islami ahla baiti. Lalu aku pulang ke rumah dan aku sampaikan bahwa aku adalah seorang muslim. Wa aslamat ammati Khalidah bintul Harith fa hasuna islamuha. Lalu diikuti keislamanku itu oleh anggota keluarga. Di sini disebutkan bahwa di antara orang yang cepat-cepat masuk Islam setelah Abdullah bin Salam dari anggota keluarganya, bibinya sendiri Khalidah bintul Harith, dan menjadi baiklah Islamnya setelah itu, jadi orang yang baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa menit kita jadikan sesi selanjutnya untuk bertanya jawab. Kalaupun ada dari antara jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan konteks Abdullah bin Salam dan apa yang sudah kita sebutkan barusan, silakan. Sembari pemateri minum dulu dan makan sedikit. Tadi bapak-bapak saya lihat dia makan sudah banyak. Ini gantian di makan. Baik, Bapak Ibu menjawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, Bapak nanya nggak tahu atau nanya mau ngetes juga silakan. Kalau dalam konteks ini apa bos? Silakan, agak keluar dikit tapi jangan banyak menyanyi. Silakan Bapak Ibu jemaah. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak panjang sedikit Pak. Nggak apa-apa. Bagaimana silsilah untuk Abu Jahal? Kalau kenapa jelas keluarga Nabi, Nabi juga akan jaringan Abu Lahab di neraka. Kadang-kadang kita coba larang Abu Lahab, larang semua itu diperkenalkan. Nomor kedua silsilah dari Abu Jahal. Karena Ikrimah itu ternyata ada namanya Abu Jahal ternyata sebagai pembela Islam. Jenengan siapa Pak? Isam Abdullah. Semoga kita doakan Pak Isam Abdullah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah tetap ya Pak ya, insyaallah. Dan donatur tetap. Terima kasih al-falah. Baik, detailnya Allahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi SAW dalam satu riwayat yang sahih pernah berdoa, Allahumma a'izzat ini. Saya baca di dalam kitab Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kitabnya ada sama saya. Nama kitabnya apa? Tarikhul Khulafa punya Imam As-Suyuti, dan sudah diterjemahkan kalau nggak salah. Lihat aja di Shopee nanti. Tapi saya baca teksnya langsung. Berbicara, Imam Suyuti menukil banyak riwayat tentang banyak khulafah, diantaranya bab kedua tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di situ Nabi SAW, Imam Suyuti menukil riwayat yang menyebutkan doa Nabi SAW untuk satu di antara dua orang. Teksnya adalah, narasinya adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini ahabba ilaik, bi ahabbi umaraini ilaika. Ya Allah, perkuat Islam ini, karena Islam pada saat itu dhaif, lemah sekali. Yang masuk Islam adalah orang-orang yang dikucilkan dari sosial dan masyarakat, orang-orang Mekah pada saat itu. Yang masuk Islam pada saat itu hanya beberapa gelintir saja. Orang-orang masuk Islam dulu seperti mula-mula Abu Bakar As-Siddiq dari orang tuanya, yang mudanya Ali bin Abi Thalib, perempuannya adalah Khadijah bin Khadijah bin Tufail.
Yang lain-lain adalah orang yang notabene lemah secara kekuatan sosialnya, seperti Khabbab bin Bilal bin Rabah yang baru saja dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi orang-orang Islam pada saat itu yang masuk Islam adalah orang-orang yang notabene tidak dipandang secara sosial, kekuatan sosialnya. Nah, jadi Nabi SAW mendoakan agar salah satu dari dua umat yang pertama adalah Amr bin Hisham, yang itulah Amr bin Hisham itu disebut oleh orang Islam pada saat itu Abu Jahal. Sebenarnya orang Quraisy itu Pak punya julukan sendiri untuk Abu Jahal, namanya Abul Hakam, Bapak Hakam. Tetapi orang Islam, para sahabat menamakannya Abu Jahal. Konon di antara alasannya adalah dia adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah, tetapi tidak mau menerima kebenaran. Makanya diplesetin namanya jadi Abu Jahal, Bapak kebodohan. Itu 11-12 lah dengan Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abu Kabar, Abu Jahal. Ya, jadi Rasulullah SAW mendoakan saking Abu Jahal itu punya potensi besar untuk menguatkan Islam dari dalam. Karena Abu Jahal ini sering diajak untuk musyawarah orang besar dengan visi-visi yang sangat besar, seorang visioner. Tetapi kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Doanya tadi apa? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini ilaih. Ya Allah, perkuat Islam ini dengan satu dari dua Umar. Yang pertama Amr bin Hisham. Amr itu sebenarnya Umar juga. Panjang ceritanya di dalam ilmu nahwu. Umar sama. Jadi Amr bin Hisham itu julukan nama asli dari siapa? Abu Jahal tadi. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Allah mengabulkan doa Nabi SAW dan doanya dikabulkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa bisa Umar? Ya terserah Allah. Suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan tadi Allah tidaklah menjadikan sesuatu kecuali ada sebab-sebabnya. Kalau kita mau lihat sepak terjang Amr bin Hisham, Abu Jahal ini dengan Umar bin Khattab, maka kita mungkin bagi yang sudah baca terjemah atau biografi dari keduanya, mungkin sambil kita baca kemudian di ujung kita mungkin ngangguk kepala. Mungkin inilah alasannya Allah lebih mencintai Umar bin Khattab daripada Amr bin Hisham. Apa diantaranya alasannya? Umar bin Khattab lebih tunduk kepada kebenaran, lebih dekat kepada Islam. Kemudian ceritanya Umar bin Khattab adiknya kan lebih dulu masuk Islam. Namanya siapa Ustaz Rifka? Fatimah bintul Khattab. Walaupun ada sebagian ulama yang membaikkan riwayat ini. Ketika Umar bin Khattab mau membunuh Nabi Muhammad, sudah greget banget, sudah gemes banget dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemulah dengan seseorang. Mana? Kalau kita kan kayak gitu. Mau mana lu? Rumah Muhammad. Kenapa? Itu Muhammad itu sudah memisahkan antara bapak dan anaknya, bapak dan seorang suami dengan istrinya. Quraisy ini membuat berantakan gara-gara dia. Saya ingin habisi dia sekarang. Kemudian orang ini mengatakan, lebih baik kau bersih-bersih rumahmu dulu. Bersih-bersih rumahmu dulu. Apa maksudmu? Itu adik kamu santer masuk Islam, akhirnya nggak jadi ke rumah Nabi Muhammad SAW, jadinya belok ke rumah adiknya Fatimah. Dan pada saat itu Fatimah didapati sedang ada kajian kecil-kecilan. Fatimah, kemudian suaminya siapa? Sa'id bin Zaid. Lalu satu lagi ada yang membacakan siapa namanya? Khabbab bin Al-Arad kalau nggak salah. Khabbab bin Al-Arad, 3 orang di dalam rumahnya Fatimah. Diketuklah pintu daripada rumah Fatimah tersebut. Lalu
Fatimah ditampar ditempeleng oleh Umar bin Khattab. Lalu agak panjang ceritanya, kemudian ada secari semacam kertas atau potongan pelepah kurma yang di situ tertulis firman Allah Taala, "Qaha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa." Ada beberapa ayat, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Padahal sebelumnya ada orang Muslim sahabat itu yang disuruh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah, saya lupa namanya. Kemudian ketika dia mau hijrah ke Habasyah, ada tetangganya yang bertanya, "Kamu mau kemana?" "Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah." "Kenapa hijrah ke Habasyah?" "Ya untuk menyelamatkan diri." Kemudian ada percakapan di antara mereka sampai-sampai ada di antara sahabat itu sebelum hijrah ke Habasyah ada yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saking mereka tidak percaya Umar bin Khattab itu masuk Islam. La muslima Umar hatta yuslima himaru. Tidak mungkin Umar itu masuk Islam sampai himarnya masuk Islam duluan, barulah Umar masuk Islam. Saking tidak percaya. Tetapi ujung-ujungnya Allah berikan hidayah juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi kesimpulannya, kalau kita bertanya apakah posisi Abu Jahal dengan siapa tadi, Rasulullah SAW, maka kita bisa katakan bahwa Abu Jahal ini orang yang paling kenal dengan Nabi SAW. Masih satu rumpun sebenarnya kalau dicek silsilah nasab Nabi Muhammad SAW itu dengan keturunannya, buyut-buyut Nabi SAW masih ketemu. Tetapi karena gengsi, akhirnya Abu Jahal memerangi Nabi SAW. Jadi jawabannya, Pak, Abu Jahal itu orang yang kenal dengan Rasulullah dan masih ada hubungan nasab walaupun tidak langsung ya. Kalau dicari-cari ketemu kayak gitu. Dan orang yang paling tahu sejak kecil bagaimana Nabi SAW itu, sama seperti tahunya Abu Lahab. Kalau Abu Lahab memang paman Nabi SAW, memang saudaranya Abdullah, beda dengan Amr bin Hisham ini. Kalau dibilang bukan paman Nabi tapi masih ada dari keturunan. Begitu ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang lain. Semoga tercerahkan insyaallah. Baik. Cukup? Kita cukup sudah masuk. Kira ada tambahan. Misalnya nanti Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan kita simpan dulu, nanti di bekal ketiga hari Rabu malam kita lanjutkan. Baik.